Bu mengkonsumsi yang seperti diberitakan alias narkoba? Kalau memang saya memakai, mau ki percaya atau tidak, Iya. Pak Bupatiku sudah tahu. Wah. Selama orang Maros masih dihargai, kami akan lebih menghargai orang lain. Tapi kapan orang Maros diinjak-injak harga dirinya, tidak boleh mereka ada adik. Justru kerjaan-kerjaan yang kita lakukan kerjaan maskulin, bukan yang feminim. Iya. Tapi kan buat di sisi lain, Ibu juga masih wakil bupati kami. Bilang, ya juga sih, tapi kan biar bagaimana Pak Bupati itu imam. Ikuti saja apa maunya mereka. Karena saya masih sayang beliau, sayang banget sama beliau. Jangan salahkan saya kalau kotak kosong yang lebih. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Akhirnya newsmaker Sulawesi Selatan datang bersama kita, yang paling dicari-cari, yang memang wanted ini orang. Dan akhirnya dengan segala berbagai macam pertimbangan kita bisa akhirnya ngobrol sama beliau. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan Ki bahwa kita lagi ada di Hotel Ibis Losari Makassar, salah satu hotel yang saya sering bikin event, ngopi-ngopi maupun juga diskusi dengan berbagai macam kolega. Langsung saja dari Buta Salewangan, Kabupaten Maros. Inilah dia, dan kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di Pantai Losari. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Wakil Bupati Maros, Ibu Suhartina Bohari. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sumringah betul kisah ini. Bahagia, semangat, harus tetap semangat. Kalau hidup itu ya harus dinikmati, saya rasa. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Hari ini milik kita. Masya Allah. Nggak tahu besok siapa tahu mati kita apa. Dinikmati hidup tak. Semangat kakak. Semangat, pasti semangat selalu kak. Ini kakak saya ya, banyak sekali saya selalu ketemu WA-an dan segala macam. Tapi ini agak lain karena kenapa? Tentu yang kita semua sudah tahu, terutama publik Sulsel, bukan hanya Maros. Satu-satunya kolom kosong, kota kosong yang lawan kota kosong itu cuma Maros. Bukan karena melarang yang lain berkontestasi, memang karena tingkat kepuasan daripada masyarakat itu luar biasa. Betul. Tapi ternyata di bagian-bagian akhir ada sesuatu yang penting untuk kita dengar langsung, dan saya kira publik dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk seluruh calon kepala daerah, betul. Mau juga tahu. Seluruh dunia kayaknya ya harus tahu. Iya. Bagaimana sebenarnya itu Ibu Wakil Bupati yang beredar ini? Benarkah keputusan KPU yang mengatakan bahwa kita TMS tidak memenuhi syarat untuk masuk ke arena berkontestasi di Pilkada Maros untuk yang kedua kalinya? Kalau menurut surat yang diterima oleh KPU ya, yang diserahkan kepada LO Hati Kita Keren, dan dibuka oleh LO saya, itu memang betul. Kalau berdasarkan surat dari BNN Sulawesi Selatan. Wah, ini langsung ini nih. Langsung ke BNN-nya nih. Yang menjadi yang menjadi pemikiran saya, kok surat itu kan untuk saya. Kok yang buka bukan saya sih? Itu aja sih pertanyaannya. Sabar, saya baru tahu ini, tidak beredar ini informasi ini di publik ini. Yang beredar cuma bahwa kita TMS, dan ditanya oleh pihak rumah sakit bahwa baik-baik kayaknya itu. Tidak tahu kalau persoalan BNN karena itu yang wilayah urin itu wilayahnya BNN. Betul. Dan ini baru ada sedengar ini soal buka berkas. Semuanya, setahu saya, sepemahaman saya ya. Surat atas nama pribadi. Dibukanya itu kan harus atas nama yang orang itu. Tidak bisa dibuka oleh siapapun. Saya rasa itu bersifat pribadi. Apalagi kalau hasil pemeriksaan BNN yang pasti sudah sangat sensitif. Sangat. Saya sih berharap walaupun LO saya, LO Hati Kita Keren, ya notabene itu memang orangnya Pak Bupati, merasa diberi suara kuasa penuh, jangan Tommy kok dong surat rahasia aku dibuka dan diedarkan kemana-mana. Walaupun itu elok untuk semua. Walaupun elok untuk semua, kan masih ada bersifat rahasia. Hargailah diri saya juga ini sebagai calon. Kedua, yang masih wakil bupati yang kedua saya ini sebagai perempuan yang mungkin perlu lebih diprotek segala sesuatunya. Sehingga hari itu beredar berita, Kak. Saya di Jakarta, saya diberi tugas oleh Pak Bupati untuk ke Jakarta
untuk menenangkan diri. Pada saat hari pengumuman? Pada satu hari sebelum hari pengumuman, hari Kamis saya berangkat. Oke. Saya dikasih dinas luar sama Pak Bupati untuk menghadiri kalau tidak salah ulang tahunnya Kementerian Perhubungan. Oke. Dan dihadiri oleh Pak Wapres hari itu. Oke. Anda datanglah. Saya ke sana lah mengikuti kegiatan sesuai dengan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Bupati. Oke. Jadi pada saat pengumuman itu saya ada di Jakarta. Dan memang sesuai dengan instruksi Pak Bupati, saya disuruh ke Jakarta, suruh menenangkan diri dan segala urusan yang di Maros menjadi urusan Pak Bupati. Maafkan ke ini Bu Wabub, menenangkan diri, maksudnya stres ki atau apa? Kalau mesti dirunut lagi sih. Iya. Semua orang paham hasil pemeriksaan seorang calon wakil bupati, seorang calon bupati itu bersifat rahasia. Baik. Tidak boleh ditahu oleh siapapun sampai hari pengumuman jadinya. Benar. Yakin dan percaya? Mau percaya atau tidak? Iya. Pak Bupati sudah tahu jauh hari sebelum itu dibuka. Wah. Pak Bupati saya sebut saja namanya ndak apa-apa di, Pak Hedir, sudah tahu hasil pengumuman dari KPU sebelum diumumkan resmi. Sudah tahu. Ibu Wabu menyampaikan ini dengan sangat yakin. Yakin sekali karena dia pun datang ke rumah saya yang menyampaikan segala sesuatunya dan menawarkan dirinya bahwa nanti dia selesaikan semuanya di Maros. Makanya saya disuruh ke Makassar. Ke Jakarta. Ya. Saya sih sebenarnya begini loh. Bagaimana Kak? Saya sudah bersabar. Oke. Saya sudah tenang. Saya sudah sangat mengalah. Apapun yang terjadi sebelum itu atau setelah itu. Apakah dia tidak percaya saya ini sebagai wakil bupatinya yang selama ini sangat nurut sama dia, mengikuti apapun maunya. Sampai hari terakhir pun saya mengikuti apa yang dia mau. Sampai saya sangat percaya sama dia bahwa segala urusan yang ada di Maros ini nanti saya yang selesaikan. Tidak perlu dia. Saya disuruh ke Jakarta, yang notabene saya tidak tahu apa-apa di Jakarta. Kalau mau saya terindikasi begitu dan dia mau mengurus segala sesuatunya, saya saat begitu pengumuman hari itu dan saya mendapatkan informasi bahwa saya positif, saya langsung ke BNN Pusat berusaha betul-betul mengecek bahwa benar enggak hasil yang dari Sulawesi Selatan ini betul ya dengan BNN Pusat. Makanya saya checklist langsung diri saya di BNN Pusat dan hasilnya negatif semua, mulai kuku, rambut, kulit, liur semua diperiksa. Pemeriksaan lengkap semuanya. Dan saya balas bahwa saya bersih dan saya berani pulang. Jadi saya membuat suasana semua tenang dulu, saya bersih semuanya lebih tenang, baru saya kembali mungkin sekitar 2-3 hari setelah pengumuman itu. Apakah yang terjadi sebelum pemeriksaan kesehatan ini? Aktivitas tak? Tidak, seperti biasa sih, saya rasa normal aja. Bego enggak orang gini. Baik. Saya ini seorang calon wakil bupati. Iya. Saya sudah tahu pernah melewati hal itu. Pemeriksaan. Iya. Normal enggak kira-kira saya pergi minum, saya pergi konsumsi segala sesuatunya baru besok pick up pemeriksaan kesehatan sama dengan pistol di leher di kepala itu namanya. Betul. Judulnya kan. Berarti Anda yakin Ibu Wabu bahwa pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KPU itu sama sekali tidak benar? Kalau menurut saya dengan hasil perbandingan yang saya temukan di BNN Pusat itu tidak benar. Berarti kalau begitu publik menyimpulkan mohon maaf dikerjai ke ini. Walah mau dikerjai atau apa publik yang membahasakan. Karena kecuali mungkin begini ya. Baik. Ada hasil saya positif, tiba-tiba saya menghilang, lari kabur entah kemana, tidak menunjukkan diri, tidak melakukan perlawanan. Ya publik bisa membahasakan apalah sebenarnya namanya ini. Saya juga tidak bisa bilang bahwa itu salah atau tidak, karena zat yang terkandung di dalam darah manusia itu kan mungkin saja sama dengan obat-obatan terlarang, tapi tidak dari obat yang itu. Tidak mesti dari mengkonsumsi obat narkotika tiba-tiba positif orang, kan banyak faktor lain. Dan terus terang sih sebenarnya 2 hari sebelum deklarasi itu sempat sekali kayak itu drop mampet hidungku, sempat minum apa sih itu yang warna-warni itu tablet flu rinos ya. Rinos. Tuh.
yang dia kita bilang, konsumsi itu. Saya konsumsi karena itu. lagi flu berat. Wah, bukan flu berat sih, menuju flu berat, tapi kan mesti orasi orang. Nggak lucu kan orasi dengan suara sengo-sengo begitu. Nah, itu aja sih. Dan saya sudah sampaikan semuanya. Itu aja sih sebenarnya, sudah sampaikan semuanya. Dan after itu saya rasa setelah pengumuman kita dikasih 3 hari. Saya berharap besar Pak Bupatiku tersayang itu membantu saya untuk membersihkan namaku, bukannya berusaha menghilangkan namaku di semua kertas BW1 KWK-nya semua partai pendukung. Itu kan tidak lucu. Saya kan bilang sama Pak Bupati, what's wrong with me? Ada salahku kah sama kita kok dong? Selama ini saya jadi wakil bupati ngikut saja, dan saya merasa dia itu kakak kandungku, kakak laki-lakiku, kakak yang pokoknya apapun mau ku ikuti. Tapi entahlah what happened, apa yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya sih Kakak Rijal, saya berharap hari ini Kakak Rijal mempertemukan saya dengan beliau, supaya semua komunikasi yang terputus ini bisa tersambung kembali. Kak, maafkan saya kalau kemudian saya kan berusaha untuk bagaimana persepsi publik ini kita luruskan, karena saya baca berbagai macam media, sumber dan sebagainya macam opini, tidak ada yang bagus tak. Ya, begitulah. Jelek betul. Wih, astaga, bisanya wakil Bupati Maros begitu. Dia tidak nyangka aku Suwartina Buhari begitu. Nah, itulah kenapa sebagai adik saya undang Kika, dan alhamdulillah mau kita datang, dan ini yang pertama kali. Iya. Saya buka suara ini pertama kali di sini karena bukannya tidak mau konferensi pers atau apa, bukan. Saya ini kodom masih berusaha mau baik sama bupatiku. Ada aturan KPU, ada aturannya Bawaslu. Kita masih dikasih kesempatan sampai tanggal 17 untuk membenahi, memperbaiki semuanya. Why not kita memanfaatkan itu daripada kita adu argumen, debat kusir yang jangan sampai nanti baku baik dikit lagi. Malunya kan siapa? Betul, kita tidak enak. Tapi saya selalu berpikir begini, saya sudah terlanjur menyerahkan mungkin jiwa raga aku ini sama masyarakat Maros. Apapun yang terjadi saya dengan Pak Bupati, saya masih berharap sekali mudah-mudahan saya sama Pak Bupati kelak masih bisa bersatu di pilkada ini demi warga Maros, Kak. Bukan apanya, karena sekarang saja situasi di Kabupaten Maros di Pemda saja teman-teman kadang berpikir, Bu, apa yang harus kita lakukan? Di mana makin mesti memihak ini? Saya selalu bilang, sampai sekarang ini Pak Bupati tak masih Bupati tak. Betul. Kita ini sebagai prajurit harus ikut apa perintahnya. Kita punya imam Pak Bupati. Tapi ada juga yang bilang, tapi kan buat di sisi lain Ibu juga masih wakil bupati kami. Bilang, ya juga sih, tapi kan biar bagaimana Pak Bupati itu imam, ikuti saja apa maunya mereka. Tapi ya saya sih berharap apapun yang di belakang itu kesalahan, itu keteledoran, mungkin karena terpengaruh suasana yang entahlah bagaimana. Saya masih berharap mudah-mudahan saya masih bisa mendampingi beliau sampai 5 tahun ke depan, karena saya masih sayang beliau, sayang banget sama beliau. Setahu saya termasuk orang yang terlibat di perayaan 1 tahun pertama. Betul, iya. Hati tak keren, betul. Di ruang pola kantor Bupati Maros. Dan saya melihat 2 pemimpin yang harmonis sekali, sampai kemudian di akhir ini tingkat kepuasan publik di Maros tinggi, makanya tidak ada yang mencoba melawan. Hati tak keren. Betul. Dan tiba-tiba di penghujung ada berita seperti ini, kita kaget semua, Ibu Wabub. Apa yang terjadi sebenarnya di dapurnya Bupati dan Wakil Bupati? Tidak ada sih sebenarnya, saya pun tidak ngerti. Atau karena memang akan berpeluang jadi Bupati Maros 2029. Sempat juga ada isu adalah PAN yang mau jadi wakil dan Anda akan ditinggalkan. Semua kemungkinan di politik itu pasti terjadi. Semua kemungkinan itu pasti ada saja. Kalau di politik kita harus ikuti alurnya saja, tapi harus pintar-pintar. Jangan sampai terjebak di satu suasana yang sebenarnya kita tidak mau, tapi kita terjebak di situ. Itu saja sih saya rasa. Dan saya hakul yakin sih sebenarnya sampai detik terakhir saya sama Pak Bupati itu masih baik-baik saja. Cuman persoalan persoalan ini loh, Kak. 3 hari dikasih sama KPU untuk
membenahi semuanya. Kenapa kita tidak bantu Kak untuk memperbaiki nama baikku 3 hari ini? Justru didesak semua ketua-ketua partai untuk mengganti BW1 KWK, menghilangkan nama aku dan mengganti dengan yang lain. Yang kita sampaikan ini bukan jihok, Ibu. Kita ada ketua-ketua partai yang menonton ini. Terserah kita mau jujur atau tidak. Saya tahu, dan bandara itu masih di Maros. Saya tahu siapa yang berangkat, siapa yang pergi, tujuannya untuk apa. Dan sekarang tidak usahlah menutupi persoalan ini dengan kebohongan akan panjang. Mau lihat Maros lebih tenang toh, mau lihat Maros lebih bagus lagi dari yang kemarin toh. Ayo Mi, sama-sama Ki. Saya masih membuka ruang yang sangat luas untuk sama Pak Bupati. Tapi mohon maaf kalau itu tertutup. Jangan salahkan saya kalau kotak kosong yang lebih besar isinya dibanding beliau. Tapi bukan saya yang ada di atas situ. Saya tidak mau melawan beliau. Sampai detik ini saya tidak mau melawan beliau. Saya hargai beliau. Kami orang-orang Maros itu isinya 402.000 jiwa sampai sekarang ini. Masih sangat memegang adat si Pakatau, si Pakalebi, saling menghargai. Selama orang Maros masih dihargai, kami akan lebih menghargai orang lain. Tapi kapan orang Maros diinjak-injak harga dirinya, tidak boleh mereka ada di Maros. Itu saja saya rasa. Sekarang di politik ini lagi manas. Injury time, detik-detik terakhir. Ayo kita tentukan, Maros ini ke depan mau dibawa kemana. Jangan sampai kotak kosong edisi kedua terjadi di Sulawesi Selatan, kan tidak lucu, apalagi di Maros. Saya tidak menutup ruang untuk bersama Pak Bupati. Saya masih menghargai beliau. Dan saya dengan senang hati kalau beliau masih bisa menerima saya. Karena apapun berkas yang harus dibenahi, apapun syarat-syarat yang mesti saya lengkapi di KPU, di Bawaslu, sekarang ini tetap saya usahakan. Tetap kita usahakan. Sampai injury time di tanggal 17. Kita justru berusaha untuk sama kembali, justru bukan untuk berhadapan. Enggak, saya tidak mau berhadapan dengan beliau. Saya tidak mau berhadapan sama beliau. Walaupun kita tahu ya, baik, periode yang lalu itu, penentu kemenangan kan semuanya ada di wakil. Tapi saya tidak mau dibawa. Beliau itu punya peran yang bagus. Beliau pemimpin yang bagus. Beliau pemimpin yang baik. Kalau tidak baik tidak sama Kak sampai sekarang. Betul. Karena dan itu juga yang saya dengar Kak, bahwa periode pertama peran Ibu Suwarti Nabohari sebagai 02 sebagai wakil bupati amat sangat menentukan kemenangan waktu itu. Amin. Demikian Kak memang. Sehingga itu mungkin menjadi alarm juga ya. Karena kan periode kemarin isu kedaerahan terlalu banyak yang mencuat. Baik. Isu kedaerahannya yang lebih mencuat. Makanya begitu kita masuk itu menjadi penyeimbang yang bagus. Apalagi keluarga sangat mendukung. Cuman begitu ada kegiatan, begitu ada kejadian ini, kemarin keluarga yang terpecah belah, sekarang malah menyatu dan semakin kuat. Saya tetap berusaha kulindom bahwa saya sama Pak Bupati belum selesai. Saya sama Pak Bupati itu akan selesai kalau begitu ada pengumuman KPU. Semoga saja hal yang kita inginkan bahwa saya sama Pak Bupati tetap sama, itulah yang terjadi. Karena itu yang ada di pikiranku sekarang ini, aku rasa deh kalau untuk pikiran yang aneh-aneh dia tidak mau Kak dulu berpikir. Karena akan terlalu berat nanti jadinya. Saya tidak mau Maros yang dulunya paling damai, paling tenang, tiba-tiba kredit dengan hanya situasi yang sebenarnya sih hanya saya sama Pak Bupati yang bisa selesai. Baik. Ibu Wabub, saya perlu tahu Ibu Wabub, pasca kejadian itu, pasca pengumuman itu dan sebagainya, yang artinya bahwa Bapak Ibu, para penonton semua, Ibu Wakil Bupati, Ibu Suwartina sudah mendisklaimer tadi bahwa apa yang menjadi keputusan KPU itu hasil pemeriksaan kesehatan. Lalu kemudian Ibu juga ke Jakarta berdasarkan arahan sebenarnya dari Pak Bupati. Ternyata satu positif, satu negatif, karena ternyata ada faktor sebelumnya untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Dan saya bisa sampaikan bahwa Ibu tidak mengkonsumsi yang seperti diberitakan alias narkoba. Tidak sama jelas sekali. Itu Ibu sangat Wabub? Jelas tidak. Ini supaya clear dan ya. Saya begini, kalau saya ya begini loh judulnya Kakak. Kalau memang saya pemakai, kalau memang saya memakai, tidak berani Kak pasti pulang. Tapi kalau saya tidak, pasti saya berani tampil di depan. Sekarang pun kalau mau ayo coba. Kalau kita mau sekarang
di depan umum. Biasa tuh kan kalau tes urin di rumah sakit atau apa, enggak usah di rumah sakit. Terbuka lah untuk umum supaya semuanya bagus. Karena itu mami salah satunya cara untuk memperbaiki nama baikku, nama baik keluargaku dong. Anda merasa rusak sekali nih, Bu? Bukan rusak sih sebenarnya. Ya itulah resiko politik. Saya tidak merasa rusak. Cuman dampaknya ya lebih pada keluargaku kan banyak tahun tidak di politik dong, banyak ibu rumah tangga tidak bisa menerima keadaan ini. Betul. Kedua, anakku juga kan sudah mulai masuk di politik. Betul. Jangan sampai terseret-seret. Yang ketiga juga kan demi karirku ke depan. Ada masalah sekarang, kita selesaikan sekarang, potong sekarang, bersihkan sekarang. Jadi besok hidupku tidak ada lagi diungkit-ungkit yang kemarin-kemarin. Begitu. Saya penasaran Ibu, apa yang disampaikan pendukung orang Maros yang penuh harapan besar kepada Ibu Suhartina, melihat lagi panutannya kembali memimpin daerah ini, tiba-tiba batal begitu saja. Apa kata-kata WA, telepon? Banyak sekali. Mereka cuman ngomongnya, saya yakin kita di barisan yang benar. Saya masih ikut apa arahan Ibu Wakil Bupati. Kita perempuan kuat. Kita andalannya semua perempuan di Kabupaten Maros. Dan ada juga sih yang berucap bahwa besar harapan kami ini adalah cobaan kita. Karena selama bedeng kepemimpinanku sama Pak Bupati, selama proses pendaftaran tidak terlalu terkendala, ini milah cobaan kasih Tuhan. Kan tidak enak tombeng itu kotak kosong kalau terlalu licin, bukan kotak jadinya, bolah jadinya. Inilah mungkin bilang orang sampai segitunya Bu Abu ya. Harus kalau saya respon publik. Iya, kalau respon publik sih sangat-sangat banyak mendukung. Malah besar nih, ayo kotak kosong. Jangan kotak kosong. Enggak serulah kalau kotak kosong, enggak bagus. Jangan. Kita butuh pemimpin. Kita butuh diarahkan. Dan kita sudah merasa kepemimpinan saya kemarin sama Pak Hedir enak sekali itu. Why not bring me second chance, kesempatan kedua. Mudah-mudahan kita bisa lagi membuat Maros lebih bagus lagi, saya rasa. Oke. Tadi ada pertanyaan saya yang belum sempat dijawab clear itu Ibu Abu. Soal ditengarai peluangnya Ibu Suhartina besar sekali jadi bupati kalau masuk di arena ini. Lalu kemudian itu akan menutup ruang-ruang yang ada yang selama ini mencoba dibangun. Tanggapan saya selalu begini loh. Saya dilahirkan dan dididik oleh seorang petarung, Haji Bohari. Walaupun saya ini anak perempuan, saya dididik sama bapakku. Jangan menyerah, kalau kau yakin, aku yakin, terus berjuang. Kemarin pun umiku datang. Umiku datang di rumah. Nak, kenapa Maki? Alhamdulillah Ming, sehat. Masih kuat. Kalau kau merasa benar, lanjutkan, doa ibu akan selalu bersama kau. Sampai sekarang ini. Begitu yang disampaikan. Sampai karirku sekarang ini, saya tidak pernah mengandalkan apapun. Kecuali satu. Kalau di posisi terdesak sekali itu satu saya minta, Ming, doakan Kak supaya kuat dan bisa Kak mengambil keputusan yang tepat terhadap apa masa depanku ke depan. Itu saja sih. Cuma satu saya kunci hidup dan kesuksesan saat ini itu doa umiku. Dan dia bilang, ku doakan selalu nak, selama kau masih kuat lanjutkan, tapi kalau tidak istirahat Maki, kembali ke Tuhan, selesai. Insya saya masih kuat, doakan Kak. Kalau tidak kuat itu saya kembali ke kita. Sudah, dia tinggalkan kemarin. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau dibilang punya potensi, pasti potensi besar. Cuman saya selalu kembali bahwa ada hal yang lebih mudah untuk saya menjadi bupati kalau saya dampingi Kak Hedir selama 2 periode. Kenapa saya mesti bertarung fight? Kenapa saya mesti bertarung keras? Kalau ada jalan yang lebih bagus, lebih mulus, lebih soft untuk saya mendapatkan jabatan itu. Karena kalau ku dapatkan jabatan dengan jor-joran, dengan habis-habisan, otak kita kan nextnya begitu menjabat. Kembali modal dulu CS. Belum lagi minta maaf kepada semua yang sudah dihianati. Itu kan butuh waktu. Nah kalau tetap sama Kak Hedir, semuanya soft, semuanya tenang. Ya kenapa tidak kita mulai tahun pertama mencoba membangun, memperbaiki dan membina silaturahmi. Adakah deal-dealan tertentu dengan Pak Hedir untuk maju di periode kedua ini? Tidak, saya sama Pak Bupati itu gone with the flow loh. Tidak pernah dibilang, besok saya mesti begini, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kami itu berjalan sesuai dengan arus, tidak ada sama sekali bahwa
kadang saya tiba-tiba mesti ke Jakarta, tapi ada minggu janji orang bisa gantikan ini. Kalaupun saat itu saya punya acara, saya bilang minta maaf Kak ke Pak Sekda, nah terlanjur bikin Mak, saya janji. Tapi kalau ada saya hadiri. Begitupun dengan dia, kadang Kak ada tiba-tiba Kak mesti ke Jakarta tapi janji orang, oh nanti saya hadiri. Saya sama beliau itu bukan bupati, wakil bupati, bukan. Kami sahabat. 10 tahun lebih kita di DPR sama-sama, pernah di PAN, sekarang jadi bupati, wakil bupati. Saya rasa semoga melalui podcastnya Kak Rijal ini saya membuka ruang bahwa Kak, kalau memang saya salah, saya minta maaf kok. Dari awal saya minta maaf kalau memang saya salah. Tapi kan saya bisa buktikan diriku bahwa saya tidak salah. Saya masih membuka ruang. Bukan, ya enggak baiknya dibilang mengemis dengan kakak tuh. Kenapa sih kita tidak menghabiskan masa jabatan, sisa jabatan ini untuk bersama-sama lagi? Kalau memang masih mau Kiko dong, itu saja sih. Tapi kalau tidak, ya saya doakan saja semoga kakak sukses, sehat selalu. Tapi jangan berpikir negatif bahwa apapun pergerakan masyarakat Maros itu saya di belakangnya, bukan. Saya tetap menjadi Tina yang sabar buat Kak Hedir. Masya Allah. Itu aja sih. Berbesar hati adalah salah satu ciri pemimpin yang atau karakter pemimpin yang masih sangat sulit hari ini kita hadapi. Di depan saya seorang perempuan petarung yang mencoba berbesar hati dengan kondisi yang ada, tapi masih berharap. Dan itu semua saya lihat demi kepentingan masyarakat Maros. Iya. Tidak mau Maros terpecah-pecah. Janganlah Pak, karena di Maros itu saya lahir, di Maros itu ada orang tuaku, di Maros itu ada anakku, di Maros itu ada keluargaku. Masa saya mau simpan keluargaku di daerah yang kacau balau? Pastikan saya sendiri yang blank nantinya, ndak mungkin itu. Oke. Ya. Ada permintaan khusus tak mungkin waktu sepakat bersama lagi di jilid kedua ini, permintaan khusus tak untuk kemudian? Saya sih tidak ada. Saya tidak mau membangun komitmen, karena kadang komitmen itu yang bikin kita salah. Karena kan kalau membangun komitmen sesuai dengan kondisi sekarang, kita tidak tahu besok apa. Tiba-tiba berubah konstelasi. Baik. Perasaan bicara kemarin begini, kondisi tidak begitu, wah kan salah lagi. Saya sama Pak Bupati, Kak Hedir asli. Ayo aja, jalan aja. Besok apa yang kita hadapi, ya kita baku atur. Kalau ada schedule besok pagi, malamnya kita baku atur. Semua sama Kak Hedir itu enggak, lancar saja. Cuman karena entahlah, mungkin cuman Allah-alam apalah. Anda meyakini bahwa ini bukan murni Pak Hedir, orang-orang di sampingnya? Tidaklah, kita tidak bisa menjas orang lain, tak boleh. Itu mungkin saya sih berpikir ya inilah takdir Tuhan. Bahwa kalau kita kotak kosong terlalu mulus, tidak bagus tonton, karena kita diambil mulai dari sistem pendaftaran sampai bla bla bla, tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Mendapatkan rekomendasi partai juga sangat mudah. Justru mungkin, partai yang datang. Itu mungkin ini maksudnya sedikit-sedikit lah. Nah, bilang orang tidak bagus tonton, terlalu licin, tidak bagus tonton, terlalu halus. Mungkin inilah sedikit sandunan-sandunannya. Dan harus dinikmati. Harus kita nikmati. Harus dinikmati. Ibu Wabub, saya awalnya melihat Anda di Maros ini, wah luar biasa. Politik yang hadir adalah politik yang bisa menjadi contoh. Kota kosong ada bukan karena didesain. Betul. Tapi gara-gara peristiwa ini, publik ada yang menganggap bahwa memang politik itu kejam. Politik kejam, jangan politik yang kejam, personnya bukan politiknya. Jangan politiknya. Personnya. Itu saja, kamera saja bisa dibilang jahat, bukan karena kameranya, karena orang yang mengoperasionalkannya. Jadi jangan menjas sesuatu. Kenapa besar sekali hati tak, Kak? Apa yang melatar belakangi? Harusnya kan ini sudah ini sekali. Apa sekali? Kau hitam saya putih. Enggak. Tapi kita semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Itu selama belum pengumuman KPU, ya semua pasti bisa terjadi. Sampai detik ini Anda masih mengusahakan bersama. Masih berusaha. Tapi yang jadi masalah adalah sendiri berusaha tuh. Kita Pak Bupati mudah-mudahan berusaha gitu. Terus beliau mungkin lagi melaksanakan tugas, tapi pasti pikir juga itu. Ini marah sekali ini. Kak, apa sih benarnya kekurangan selama kita memimpin 2 orang ini di Maros? Apa yang masih kurang dan perlu sama-sama 2 orang pindah jadi ini bareng, nah selesai itu masalah di Maros. Apa masih PR-PR yang di periode pertama kemarin ini masih belum terlalu paripurna, belum sempurna? Memang harus pilih lagi Haider Syam sama Suartani bersama. Nah selesai itu masalah-masalah atau janji-janji kita kemarin. Betul. Kalau kita Maros itu butuh figurnya Kak Hedir itu yang lemah lembut, bisa mengayomi semua orang.
Maros itu butuh figurnya Kak Hedir yang bisa menyelesaikan semua, bisa kasih kumpul semua orang dalam satu tempat walaupun beda otak, beda visi, beda tujuan. Itu yang dibutuhkan. Kemampuannya itu dia bisa di situ. Namun Maros juga tetap butuh Tina yang tegas. Justru Anda yang tegas. Iya, memang begitulah di Maros. Iya. Butuh yang tegas, butuh yang keras, butuh yang bahwa Maros itu walaupun kita sama, tetap harus satu. Nggak bisa semua otaknya orang dipakai, nggak bisa. Tetap harus satu, melihat Maros itu tenang. Butuh tetap garis tegas, butuh tetap teguran, butuh keputusan yang secepatnya. Dan disitulah kami saling melengkapi. Mungkin Kak Hedirnya yang lebih soft, sayanya memang yang lebih strength. Karena ya saya memang lebih senang di lapangan sih. Lebih banyak di lapangan. Berhubungan dengan orang. Kayak kemarin kita relokasi pasar, berhadapan sama semua preman-preman. Saya lebih senang hadapi demo loh. Begitu kan? Kalau Pak Bupati itu lebih senang hadiri kayak maksudnya pengajiannya atau peresmian. Dia tuh lebih senang yang begitu-begituan. Kalau saya lebih senang tantangan sih. Senang tantangan. Lebih seru. Justru kerjaan-kerjaan yang kita lakukan kerjaan maskulin, bukan yang feminim. Iya. Memang saya sebenarnya baru jadi pakai rok ini. Itu saya bilang pakai rok ibu. Biasanya tidak begini. Masya Allah. Tapi ya itulah politik. Itulah politik. Dinikmati. Apapun yang terjadi ke depan, apapun yang akan terjadi ya. Kalau sudah bilang Bismillah masuk di politik, tidak bisa disalahkan, itu politik kejam. Baik. Itu resikomu. Apapun yang kita ambil keputusan pasti ada resikonya. Mau kita tinggal tenang duduk diam saja hari ini pasti ada resikonya kan. Apalagi kalau jalan. Saya rasa itu. Baik. Bu Wabub, kalau ternyata Allah takdirkan memang tidak masuk ke dalam ring, tidak masuk ke dalam arena, tidak menjadi peserta dengan berbagai macam situasi dan aturan yang berlaku. Iya, betul. Tidak menjadi peserta, Ki. Apa yang kita mau bikin? Kembali jadi ibu rumah tangga. Ada anakku 5 orang yang harus saya temani, yang harus saya didik, yang harus saya jaga. Ya mungkin kembali menjadi pengusaha kan sempat juga jadi pengusaha. Why not? Mungkin membantu orang atau berbuat kegiatan sosial dari sisi lain selain politik. Banyak yang Tuhan kasih kesempatan. Sisa kita mau memanfaatkan dari sisi mana saya rasa. Karena arena politik atau momentum politik itu masih lama. Hanya 2024, nanti lagi 2029. Masih banyak. Karena serba serentak ini. Iya, masih banyak waktu lah. Masih banyak waktu. Kalau Tuhan mungkin tidak kasih ke waktu sekarang ini, mungkin Tuhan bilang prepare kau dulu baik-baik. Karena menjadi bupati dan wakil bupati kan beda persiapannya. Sekarang saya cuma wakil bupati. Siapa tahu nanti ada rezeki jadi bupati kan persiapannya beda. Tuhan kasih kita spare waktu, persiapkan dirimu. Jangan sampai bikin malu lagi tahun depan, pada di depan. Termasuk mencoba mendesain toko di balik kota kosong. Janganlah, enggak bagus yang begituan. Anda tegas sampaikan itu, ya. Tapi kalau masyarakatnya meminta, pendukung tak, simpatisan tak, jangan. Kalau saya lebih mengarahkan jangan. Ada figur. Kok mau minta maaf ya, kok mau dipimpin sama hantu sih? Yang tidak jelas. Yang tidak jelas ini kan ada Kak Hedir, ada Pak Mus, yang ada orangnya yang bisa dimarahi, yang bisa ditegur. Kalau kota kosong kan dia mau marah siapa? Kita butuh pemimpin, biar bagaimana butuh orang, butuh pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, pasti semua jadi pemimpin. Siapa yang mau ditegur? Kacau Maros. Jangan sampai karena kalau kacau Maros, malulah kita. Kita ini pembackupannya Makassar. Kita ini ada Geopard loh itu yang skala nasional. Mendunia tiba-tiba semua turis takut ke Maros karena kacau Maros. Jangan. Apa yang sudah kita lakukan sekarang itu sudah sangat baik, sisa tinggal dijaga kalau bisa ditingkatkan. Siapapun pemimpinnya kita harus mendukung. Entah saya atau entah siapapun, ya Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang. Respon partai Anda yang Golkar apa pada saat kejadian? Tidak sih, mereka sih tetap positif bahwa masih terindikasi, dan saya sudah membalas dengan semua juga persuratan dari BNN. Mereka sepakat walaupun Pak Bupati mau menukar wakilnya dan sudah menerbitkan BW1 KWK-nya, saya sih tidak masalah. Saya cuma memanfaatkan waktu sampai tanggal 17 untuk melengkapi, memperbaiki. Kalau Pak Bupati menerima, semua menerima, kita kembali. Kalau tidak, ya jadi ibu rumah tangga. Semua sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Baik, di bagian akhir ini Ibu Wabub, saya persilakan Ki 1 menit
untuk berbicara kepada dua orang. Satu, ke masyarakat Maros secara umum, melihat keputusan yang ada, dinamika yang ada, dan seluruh khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Apa yang kita mau sampaikan kepada publik menanggapi berita ini dan yang kita sudah sampaikan, kita sudah melihat tadi Ibu Wabu sudah menyampaikan di awal bahwa beginilah kronologinya, begini hasilnya. Yang sebenarnya tidak menjadi konsumsi publik, tapi beliau siap mempertanggungjawabkan itu, dan sama sekali no hoax. Anda bisa pertanggungjawabkan, karena jangan sampai podcast ini disomasi gara-gara ada informasi yang tidak benar. Apa kita mau sampaikan kepada warga Maros yang kita cintai itu? Kepada seluruh warga masyarakat Maros, saya Haji Suhartina Bohari memohon maaf atas segala kericuhan yang mungkin timbul pasca pengumuman kemarin. Saya minta maaf, itu di luar ranah saya. Namun sekarang ini saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena isu saat ini terlalu krusial untuk membesarkan kota kosong di Kabupaten Maros. Besar harapan saya semoga kita sama-sama berpikir dengan jernih. Maros itu butuh pemimpin. Maros itu butuh orang untuk tempat kita mengadu. Ayo kita berpikir sebaik-baik mungkin. Jangan membuat gaduh, jangan membuat ribut. Apapun yang terjadi kemarin itu, kalau ada yang perlu disalahkan, salahkan saya sebagai yang bersalah. Dan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, saya pun memohon maaf untuk segala keributan ini. Saya berani muncul di publik karena saya benar. Dan dengan munculnya saya di publik, saya berharap semua cerita ini sudah selesai. Dan ayo sama-sama kita membangun Sulawesi Selatan, terutama Kabupaten Maros untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, terkhusus untuk Bapak Hedir Sam, Pak Hedir kedua, Bapak Bupatiku tersayang, mohon maaf Kak, mohon maaf sama sekali dengan apa yang sudah timbul saat ini. Tapi besar harapan saya kalau memang kita masih berkenan untuk saya dampingi, saya pun masih bersedia mendampingi kakak. Walaupun tidak, saya insya Allah akan menjadi tim sukses kakak ke depan. Yakin dan percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haja Suhartina Bohari, perempuan tangguh dari Buta Salewanga Maros. Terima kasih banyak Kak. Luar biasa. Saya banyak dapat pelajaran. Tidak banyak politisi seperti kita, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik generasi milenial yang selama ini mungkin melihat politik itu hanya sebelah-sebelah. Betul. Hanya satu pihak saja, satu sudut pandang. Dan selalu menjas politik itu kejam. Kejam, politik itu kotor, politik itu jahat. Itu personnya. Itu personnya. Kehadiran Ibu Suhartina mudah-mudahan bisa membawa yang terbaik buat kita semua dan buat masyarakat Maros. Ini keputusan Anda semua. Bagaimana? Tanggal 27 November, jangan lupa ke TPS. Siap. Saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak Ibu. Masya Allah. Sukses.